Perkenalkan, nama saya Habrita Raja dengan NIM 2523713064, kelas PJJC kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran menggunakan alat teodolit di poligon tertutup. Secara umum, teodolit adalah alat ukur optik yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Alat ini sangat penting dalam pekerjaan survei, terutama dalam pengukuran poligon tertutup. Tujuan penggunaan teodolit. Yang pertama, memahami prinsip pengukuran poligon tertutup. Yang kedua, mampu menggunakan teodolit untuk mengukur sudut horizontal. Yang ketiga, mengukur jarak antar titik poligon. Keempat, menghitung koordinat titik-titik poligon. Kelima, mengetahui dan mengoreksi kesalahan pengukuran. Keenam, menyajikan hasil dalam bentuk gambar atau peta. Selanjutnya, alat yang digunakan saat pengukuran. Alat yang digunakan saat pengukuran yaitu yang pertama, statif. Statif merupakan komponen penting dalam penggunaan teodolit. Fungsi utama statif adalah untuk menahan teodolit agar tetap stabil saat melakukan pengukuran. Yang kedua, teodolit. Pesawat teodolit adalah bagian utama dari teodolit yang terdiri dari teleskop dan sistem pembacaan sudut, mengerahkan teleskop dan membaca pembacaan sudut. Yang ketiga, rembu ukur. Di dalam rembu ukur ada rembu jauh dan dekat. Alat ini digunakan bersama dengan teodolit untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua titik atau lebih. Rembu ukur memiliki peran krusial dalam berbagai aplikasi, misalnya untuk mengukur elevasi. Yang keempat, niforembu. Niforembu merupakan alat penting yang terintegrasi dengan rembu ukur atau leveling staff untuk memastikan rembu ukur tegak lurus atau vertikal saat pengukuran. Selanjutnya, kompas. Fungsi kompas adalah menentukan arah utara. Kemudian meter saku. Fungsi meter saku untuk mengukur tinggi alat. Kemudian paku. Paku fungsinya untuk menandai titik poligon. Kemudian palu. Fungsi palu adalah memalu paku. Kemudian GPS. GPS fungsinya mengambil titik koordinat pada titik poligon 1. Payung. Payung dapat melindungi alat ukur dari hujan, panas matahari, dan angin kencang. Hal ini penting untuk menjaga presisi dan ketahanan alat ukur. Kemudian helm proyek. Helm proyek berfungsi sebagai alat pelindung utama bagi surveyor di lapangan untuk mencegah cedera kepala akibat jatuhnya benda atau kontak dengan objek di lokasi pengukuran. Kita masuk ke bagian-bagian teodolit. Yang pertama, teleskop. Teleskop adalah bagian paling menonjol yang digunakan untuk membidik target dan memperbesar objek agar terlihat jelas. Di dalamnya terdapat lensa objektif untuk menangkap cahaya dan lensa okuler untuk melihat bayangan target. Teleskop dapat diputar ke atas dan ke bawah untuk mengukur sudut vertikal. Yang kedua, lingkaran horizontal. Lingkaran ini memiliki skala derajat untuk mengukur sudut horizontal. Pada teodolit manual, surveyor membaca skala ini menggunakan mikroskop pembaca untuk akurasi tinggi. Kemudian lingkaran vertikal berfungsi mengukur sudut elevasi atau depresi. Lingkaran ini biasanya terpasang bersebelahan dengan teleskop dan dilindungi oleh alhidade vertikal. Tree branch. Tree branch adalah dudukan dasar yang memungkinkan teodolit dipasang di atas tripod. Bagian ini dilengkapi sekrup penyetel untuk menyeimbangkan alat. Kemudian sekrup pengatur dan penggerak halus. Terdapat sekrup pengunci untuk menahan bagian tertentu dan sekrup penggerak halus untuk mengatur pergeseran kecil sehingga pembidikan target menjadi presisi. Kemudian tripod. Tripod menjadi penopang utama agar teodolit stabil di lapangan. Kaki tripod biasanya dilengkapi ujung baja
untuk menancap ke tanah dan kepala tripod memiliki ulir untuk mengencangkan alat. Plat dasar atau base plate dan alat centering optis. Plat dasar menghubungkan alat dengan tripod, sedangkan alat centering optis membantu menempatkan teodolit tepat di atas titik ukur tanah. Cara penggunaan teodolit. Yang pertama, persiapan alat. Pastikan teodolit, tripod, dan rambu ukur dalam kondisi baik. Bawa perlengkapan tambahan, yaitu baterai, buku catatan, patok, dan lain-lain. Tentukan titik pengukuran di lapangan. Kemudian, yang kedua, pemasangan tripod. Dirikan tripod tepat di atas titik yang akan diukur. Atur tinggi kaki tripod agar nyaman digunakan. Pastikan posisi tripod cukup stabil atau tidak goyang. Yang ketiga, pemasangan teodolit. Pasang teodolit di atas tripod, kunci dengan skrup pengikat, pastikan alat tidak miring secara kasar. Keempat, centering atau penempatan tepat di titik akhir. Tujuannya agar alat tepat di atas titik pengukuran. Gunakan optical plummet atau anting-anting. Geser posisi tripod sampai tepat di atas titik patok. Kemudian yang kelima, leveling atau penyetelan ke dataran. Ini langkah penting karena perhatikan waterpass atau gelembung nifo. Putar skru penyetel atau foot screw sampai gelembung tepat di tengah. Lakukan leveling di dua arah atau memutar alat 90 derajat. Yang keenam, pengaturan fokus. Arahkan teropong ke objek atau fokus lensa okuler untuk memperjelas crosshair. Atur fokus objek agar target terlihat tajam. Yang ketujuh, pengukuran sudut horizontal. Arahkan teropong ke titik awal atau back side. Set sudut ke 0 derajat atau catat nilai awal. Kemudian putar ke titik tujuan atau foresight. Baca dan catat sudut yang terbentuk. 8. Pengukuran sudut vertikal. Bidik titik atas atau bawah, kemudian baca skala sudut vertikal pada layar teodolit. Catat hasilnya. Yang ke-9, pencatatan data. Catat semua hasil pengukuran secara sistematis. Sertakan titik pengamatan, sudut horizontal, sudut vertikal, waktu, dan kondisi. Yang ke-10, pengulangan atau akurasi. Lakukan pengukuran minimal 2 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian bisa dilakukan dengan posisi teropong dibalik atau face left dan face right. Ambil rata-rata hasil. Demikian. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengolahan data pada Excel. Setelah kami melakukan pengukuran poligon tertutup menggunakan alat teodolit di gedung bengkel listrik, kami memperoleh data pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, tempat alat. Yang pertama, tinggi alat. Tinggi alat adalah 130 cm. Kemudian kami konversikan ke milimeter sehingga menjadi 1300 mm. Terus yang kedua, tempat alat. Tempat alat atau poligon pertama. Kemudian kami bidik ke target yaitu PX. Kemudian bacaan rambu. Dalam bacaan rambu ada 3, yaitu benang atas, benang tengah, benang bawah. Yang pertama, kita mencari benang tengah terlebih dahulu. Benang tengah 1400, benang atas 1700, benang bawah 1100. Setelah itu kita kontrol. Kontrol adalah mencari selisih antara benang atas, benang tengah, benang bawah. Selanjutnya kita masuk ke derajat desimal.
Untuk mencari derajat desimal, kita menjumlahkan sudut horizontal biasa, yaitu derajat ditambah menit ditambah detik dibagi 360 derajat, sehingga hasilnya 357,703. Kemudian untuk menghitung sudut beta, rumusnya adalah sudut horizontal depan dikurangi sudut horizontal belakang. Sedangkan aturan sudut horizontal adalah jika kurang dari 0 harus tambah dengan 360. Jika lebih dari 360 dikurangi dengan 360. Maka hasilnya adalah 272,869. Selanjutnya kita masuk di sudut horizontal luar biasa. Sudut horizontal luar biasa sama dengan sudut horizontal biasa, mempunyai derajat, menit, dan detik. Nah, di sudut horizontal luar biasa, derajatnya adalah 268, sedangkan menitnya 49 dan detiknya 12. Kita masuk di derajat desimal untuk sudut horizontal luar biasa. Rumusnya juga sama, derajat sama dengan average derajat ditambah menit ditambah detik dibagi 360, hasilnya 177,651. Kemudian kita masuk di beta luar biasa. Untuk menghitung beta luar biasa adalah beta, rumusnya adalah kita masuk di beta untuk sudut horizontal luar biasa. Rumusnya sama, yaitu sudut horizontal depan dikurangi sudut horizontal belakang. Dan aturannya adalah sudut horizontal jika kurang dari 0 harus tambah 360, jika lebih dari 360 dikurangi 360, maka hasilnya adalah 268,831. Kita masuk di beta rata-rata. Untuk beta rata-rata, rumusnya adalah sama dengan average beta sudut horizontal biasa dalam buka kurung titik koma sudut horizontal luar biasa tutup kurung, kemudian enter, maka hasilnya adalah 270,85. Kita masuk di koreksi. Untuk rumus terkoreksi adalah beta rata-rata dijumlahkan atau dikurangi dengan koreksi. Untuk aturannya, jumlah terkoreksi harus sama dengan kontrol. Jadi hasilnya adalah 271,624,624,722. Kita masuk di menghitung. Rumus kontrol adalah n dalam kurung n tambah 2 di mana n adalah jumlah banyaknya poligon dikali 180 untuk sudut luar, sedangkan untuk sudut dalam n dikurangi 2 kali 180. Selanjutnya kita masuk di terkoreksi. Rumus terkoreksi adalah beta rata-rata dijumlahkan atau dikurangi koreksi kita masuk ke asimut. Untuk menghitung asimut khusus untuk poligon P0,
Asimutnya sama dengan sudut horizontal biasa yang telah dikonversi ke derajat desimal, maka hasilnya adalah 357,703. Selanjutnya untuk P1. Untuk P1, rumus untuk mendapatkan asimutnya sama dengan asimut poligon sebelumnya atau P0 ditambah beta terkoreksi dikurangi 180, maka hasilnya adalah 347,872. Kemudian kita masuk ke detail. Untuk menghitung detail rumusnya adalah poligon sebelumnya ditambah beta biasa dikurangi 180. Hasilnya adalah 347,872. Kemudian kita masuk di sudut vertikal. Untuk sudut vertikal derajatnya 88 menit 38 detik 23. Kita masuk ke derajat desimal. Untuk mendapatkan derajat desimal, rumusnya adalah sama dengan sudut vertikal yang derajatnya 88 ditambah menit ditambah detik, kemudian dibagi 360, hasilnya adalah 88,6397. Kemudian untuk sudut heling, rumusnya adalah derajat desimal sudut zenit. Untuk menghitung jarak zenit, karena sudutnya dalam bentuk zenit, sudut vertikalnya dalam bentuk zenit, maka rumusnya adalah sama dengan 100 dikali benang atas dikurangi benang bawah dikali sin radian zenit kuadrat, maka hasilnya adalah 59966,2. Kemudian untuk mencari jarak heling, rumusnya sama dengan 100 dikali benang atas dikurangi benang bawah kali cos radian heling kuadrat, maka hasilnya adalah 5966,2. Kemudian kita masuk di dalam menghitung delta X. Kita masuk di menghitung delta X. Rumusnya adalah, untuk menghitung delta X adalah asal dikali jarak kali sin radian, kemudian jumlahkan antar titik-titik poligon, maka hasilnya adalah 59722,6. Untuk koreksi, rumusnya adalah jarak dibagi jumlah jarak dikali fx nih apa ya. Untuk menghitung koreksi, rumusnya adalah jarak dibagi dengan jumlah jarak zenit dikali dengan fx, maka hasilnya adalah
142,923. Kita masuk di terkoreksi. Terkoreksi rumusnya adalah asal dikurangi koreksi, maka hasilnya adalah min 1144,819421. Untuk menghitung delta Y juga sama, rumusnya adalah sama dengan asal dikali jarak dikali cos radian, lalu jumlahkan antar titik poligon. Hasilnya adalah 539,86. Kemudian untuk koreksi, rumusnya adalah jarak dibagi dengan jumlah jarak dikali dengan fx, maka hasilnya adalah 166,768512. Kemudian kita masuk di terkoreksi, sama seperti menghitung delta x, asal dikurangi dengan koreksi, maka hasilnya adalah 24811,48378. Kemudian kita masuk di delta H. Untuk menghitung delta H sama dengan menghitung delta X dengan delta Y, tapi bedanya menggunakan tan. Jadi rumusnya adalah sama dengan asal dikali jarak kali tan radian dikali untuk menghitung delta H, rumusnya adalah sama dengan asal dikali jarak dikali tan asimut lalu jumlahkan antar titik-titik poligon, maka hasilnya adalah min 303,8551155. Kemudian kita masuk di koreksi, sama seperti perhitungan delta X dengan delta Y, jarak dikali jumlah jarak ini jarak heling dikali jumlah jarak senit, kemudian dikali fx, maka hasilnya adalah 4,68796813. Kemudian terkoreksi, asal dikurangi dengan sama dengan asal dikurangi dengan terkoreksi, maka hasilnya adalah min 308,5430,836. Demikian penjelasan mengenai Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah penggambaran di Civil 3D. Yang pertama, kita copy data X, Y, dan Z. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita klik dokumen, lalu klik kanan. Kemudian kita klik new, lalu kita klik dokumen teks. Kemudian kita ganti nama dengan nama kita sendiri. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik di sini, lalu kita Ctrl V. Kita harus merubahnya ke bentuk titik supaya bisa terbaca di Civil 3D. Karena itu kita Ctrl H. Kemudian
kita klik ganti semua. Setelah itu kita rapikan. Kemudian klik Ctrl S, save. kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita masuk ke Civil 3D. Kita klik insert. Kemudian kita klik points from file. Setelah itu kita klik yang tanda warna hijau. Kemudian kita klik dokumen. Lalu kita cari file yang telah kita simpan tadi. Klik data tadi. Setelah itu kita klik open. Kemudian kita masuk ke space delimit. Setelah itu kita masuk, kita klik OK. Setelah itu set E, kemudian enter. Setelah itu kita masuk di ini atau Apa lu kasih geser ini sih? Di atas sedikit. Lu pilih naik atas sedikit. Supaya skala dapat lihat. ini. Oh iya. Setelah itu kita masuk, kita klik skala, kemudian kita atur skala. Kita pilih yang 1250. Setelah itu Ctrl A. Setelah itu kita Ctrl A, kemudian kita masuk di point group puppet. Salah, ulang. Di mana tadi? Escape. Escape. Kan sudah skala ini. Skala. Setelah kita atur skala, kita masuk di Ctrl A. Oh iya. Setelah kita pilih skala, kita Ctrl A. Ctrl A kursor di dalam sini. Setelah kita atur skala, kita Ctrl A, kemudian kita masuk di point group properties, kemudian kita masuk kita klik deskripsi only. Setelah istilah gini ini pakai bahasa Lu klik Kupang klik gitu. di description only supaya kita baca di sini. Siap, Kakak ulang. Ya susah. Escape. Setelah kita atur skala, kita Ctrl A, kemudian kita masuk di point group properties, kemudian kita klik deskripsi only. Setelah itu kita klik OK. Karena semua sudah terbaca di sini, kita hubungkan antar titik poligon. Ini sudah. Yesus Sampas tengah. Ini karena poligon telah terbaca, kita hubungkan titik-titik antara poligon. Kita mulai dari PX ke P0, kemudian dari P0 ke P1, kemudian ke P2, lalu ke Px. yang buat kontur. Oh iya. Setelah itu kita buat kontur. Kita klik home, kita masuk di surface, lalu kita pilih creative surface. Setelah itu kita pilih stylenya yang kontur 2 meter dan 10 meter. Kita klik, lalu klik, kita pilih yang
kontur 1 meter dan 5 meter. Setelah itu kita pilih yang kontur intervals. Setelah itu kita pilih yang 1000. Kita klik OK. Menjadi 0,200 meter. Kita klik OK. Oke. Setelah itu kita masuk di modify, lalu kita pilih yang surface. Setelah itu kita pilih add data, kita klik point groups. Setelah itu kita pilih add data, ulang sah dari add data. Coba ke klik point groups. Kirim ini apa sana muncul? Nah, Sabar ya. Terus ulang dari home. Surface. Surface. oh, itu oke. Nanti sudah tahu. Oke. Oke. Dari situ ke modify. Surface. Dari situ add data. Point group. Oh, dia harus klik enter. Kalau soal muncul kalau klik Klik enter. enter. Ulang sah dari mana tadi? Dari home. Ulang dari modify, lanjut modify saja. Kita klik modify, lalu kita pilih surface. Setelah itu kita add data, kita pilih point group. Setelah itu kita pilih all points, kita klik OK. Setelah itu kita klik add labels, kita pilih contour multiple. Setelah itu kita hubungkan dari delta 4 kita sambungkan ke poligon pertama P0. Setelah itu kita P-model, ulang. Setelah itu P-model klik kanan. kan ini tak usah lihat. Sudah, ini sudah. Kita Aduh, kerjain dulu. Siapa? halo. Kenapa? Son ada. Saya berbeda bikin video, tunggu dulu. Sampai rumah saya bertanya. Lanjut. Kita klik model kakak. Untuk membuat code. Untuk membuat code kita klik model. Klik kanan. Klik Untuk membuat code kita klik model. Kita klik kanan. Kita pilih from template. Lalu kita klik mapbook templates. Kita open. Kita pilih yang ISO 4 classic. Setelah itu kita klik open. Lalu kita OK. Kita klik ISO 4. Oke. Selanjutnya untuk buat dalam bentuk PDF. Selanjutnya untuk buat dalam PDF, kita klik EX. Oh iya, EX. Nah, Ulang. Selanjutnya untuk kita buat dalam PDF, kita klik EX. Kita susah lah toh. Ulang. Untuk membuat dalam bentuk PDF, kita klik EX.
kita ekspor ke PDF. Setelah itu kita pilih dokumen, kita ganti. Setelah itu kita save. Yes. Mau apa lagi? Sekian dan terima kasih. Sekian lengkap penggambaran di Civil 3D. Terima kasih. Sudah. Sudah itu bermain kan?